Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Saya berdoa semua saudara yang mengikuti program ini dan setia mengikuti program ini terus dalam berkat Tuhan, imannya bertumbuh sehingga tantangan hidup kayak apapun, saudara tidak cengeng, tidak menyerah, tidak seperti orang banyak di luar sana yang punya iman katanya padahal imannya sebenarnya cuma sekelas tempe. Saya tidak merendahkan tempe, tapi tempe itu maksudnya empuk gitu, lembek gitu ya, tidak kuat gitu ya. Kita tidak punya iman seperti atau sekeras batu dalam artian yang kokoh gitu ya. Tempe dilempar, baru kebanting dikit aja, baru jatuh dikit aja, baru kepencet dikit aja sudah rusak ya. Jangan seperti itu. Makanya supaya bisa kuat ya saudara harus membaca Alkitab atau mendengarkan orang yang membaca Alkitab atau merenungkan, itu jauh lebih baik firman Tuhan siang dan malam. Orang seperti inilah kata Alkitab akan punya iman yang bertumbuh. Nah, Bapak Saudara ya. Jadi saya berbahagia kalau Bapak Ibu setia ngikutin program ini. Bersyukur kalau ada yang diberkati dan imannya bertumbuh karena program ini. Tapi sekali lagi, apa yang saya lakukan dan kami lakukan ini hanya program, ya, hanya video gitu ya. Bagusnya, lebih baiknya saudara punya kebiasaan sendiri ya, sehingga nanti ya kalau Tuhan izinkan saya udah nggak ada lagi ya, sehingga nggak bisa lanjutin lagi program ini. Andai kata ada sesuatu yang terjadi sehingga program ini nggak ada, saudara tetap suka baca Alkitab ya. Saya tidak kepingin saudara tergantung sama program ini, tergantung sama saya. Kalau ada orang imannya bagus tergantung karena saya, itu saya yang salah ngajar ya, dan saya akan dituntut nanti dalam pengadilannya Tuhan. Sebab mestinya setiap pengajar itu mengarahkan orang yang diajarnya itu semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Tolong dipahami, ya. Itu kenapa akhirnya saya kalau khotbah ya keras aja gitu ya, karena ya saya memang tidak terlalu suka atau tidak punya tujuan saudara mengagumi saya karena khotbah saya yang indah dan luar biasa. Bukan, bukan, bukan. Ya, jadi saya ngajar apa adanya aja ya, yang saya pahami, yang saya imani, ya saudara nanti bertumbuh sendiri gitu ya. Makanya saya selalu berkata jangan terlalu mengagumi pendeta ya. Pendeta itu kalau andai kata bisa hebat juga itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan semata dirinya. Itu ya, saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami di kesempatan ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami semua diberkati. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Kita sebelum mulai tadarusan Alkitab kita siapkan Alkitab kita, Yeremia pasal 14 ya. Hari ini pasal 14. Kemarin baru pasal 13. Siapkan ya Alkitab kita masing-masing. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya, Yeremia pasal ke-14 ya. Saya akan baca buat saudara. Perikopnya mengenai musim kering ya. Musim kemarau ya. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu kalau tidak keberatan juga baiknya kita membaca. Ya, memang orang beda-beda ya. Tapi pengalaman saya, ya ini yang terjadi pada saya yang make sense sama saya. Saya kalau baca itu paling tidak saya bergumam, saudara. Ya, orang di samping saya mungkin nggak bisa dengar saya ngomong apa. Tapi saya di kuping saya bisa dengar apa yang saya ucapin gitu. Dengan cara atau model metode seperti itu lebih masuk, lebih nyangkut ke otak saya, lebih tertahan lama lah daripada saudara hanya denger doang atau cuma baca tanpa bersuara ya. Coba deh ya. Saya juga dapat ilmunya dari banyak guru saya di sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya, dan tadinya saya bilang apalah kayak gitu-gitu kayak anak kecil aja diajarin, tapi saya ketika coba ya make sense saudara ya. Makanya saya selalu kalau baca itu ya
bergumam gitu ya. Bergumam bukan gitu, tapi berkata-kata dengan jelas tapi nggak kencang. Jadi yang tahu cuma saya. Orang mendengarnya saya cuma bergumam, tapi sebenarnya saya sedang membaca atau mengucapkan sesuatu. Yuk, kita baca sama-sama. Ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan sangat sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayan mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tapi tidak menemukan air. Hingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah berhenti, sebab hujan tiada turun ke negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tapi aku yang memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam, dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan para nabi maupun imam menjelajahi negeri yang tidak dikenalnya. Kau telahkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tapi hanya kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau ya Tuhan? Ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita baca, menegaskan berkali-kali apa yang sudah disampaikan, apa yang Tuhan sudah taruhkan di hati saya sepanjang kita tadarusan Yeremia ini, kitab Yeremia ini. Dan juga apa yang sudah saya bagikan dan Tuhan taruhkan di hati saya dan sudah saya bagikan di ibadah hari Minggu. Ini sangat berkolerasi sekali, saudara. Dan saya menikmati penyingkapan-penyingkapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan pasti saya sudah bagikan juga kepada saudara. Jelas bahwa dalam kondisi saat itu ketika kitab ini, ketika firman ini turun,
Ada banyak nabi palsu yang menjual ketenangan palsu seolah-olah itu dari Tuhan. Ada banyak nabi palsu yang bernubuat palsu dengan isi bahwa Tuhan akan pelihara mereka, Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Padahal kata Tuhan, itu nubuatan palsu. Mereka ngomong kosong doang. Aku nggak pernah berfirman demikian. Aku nggak pernah menyuruh mereka untuk melayani aku dan berkata demikian mewakili aku. Dan ini sejak zaman dulu ada, saudara. Ya, ya, Bapak Ibu, saya cuma ingin berbagi aja nih. Ya, ini yang menjadi concern saya juga. Itu yang menyebabkan saya beberapa tahun yang lalu, ya 10 tahun mungkin yang lalu, saya sudah menarik diri dari dunia akademis di sekolah tinggi teologi, ya. Ya, ini memang apa namanya, sikap saya, ya. Sikap saya yang saat itu mungkin saja saya salah, ya. Saat itu saya masih relatif lebih muda, terlalu idealis dan bisa marah dengan keadaan. Saya melihat bahwa banyak anak-anak muda yang masuk ke sekolah tinggi teologi, tapi itu sebenarnya bukan calling, bukan panggilan. Ya, mereka memilih masuk ke sekolah teologi itu sama seperti mereka atau teman-teman mereka memilih kuliah di tempat lain gitu. Cuma sekedar suka, penasaran, dan ada motif-motif tertentu yang bukan calling, bukan panggilan. Ya, mestinya sekolah teologi itu adalah sekolah yang dibangun untuk memfasilitasi anak-anak muda Kristen yang terpanggil, yang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi mestinya memang yang masuk itu ya tidak banyak, saudara. Dan andai kata ada banyak orang yang mau belajar teologi, mestinya sekolah tinggi teologi membuka kelas khusus, bukan untuk memfasilitasi mereka dengan iming-iming menjadi pendeta dan lain sebagainya. Karena pada faktanya sebenarnya kalau boleh jujur, ya kalau kita ngomong prosentase, dari 100% orang yang masuk ke sekolah teologi yang benar-benar calling itu paling cuma 10 atau 20%. Sisanya itu cuma penasaran, curiosity, ya. Aku pengen belajar Alkitab, aku ingin memperlengkapi pelayanan yang sudah dipercayakan sama aku selama ini lah, gitu ya. Ada yang sudah jadi asar, sudah jadi guru sekolah minggu, ada yang sudah jadi imam musik, ada yang sudah jadi mungkin juga pembina, ya, untuk memperlengkapi dirinya mereka sekolah teologi. Tapi sebenarnya bukan calling, bukan panggilan mereka. Mereka cuma merasa bertanggung jawab aja karena sudah dipercaya oleh gereja melayani di sini. Kayaknya kalau punya teologi atau pemahaman teologi yang cukup, yang baik, tambah oke. Tapi bukan calling mereka. Tapi oleh gereja, mereka-mereka yang lulus sekolah tinggi teologi ini difasilitasi, dipermudah gitu untuk menjadi pendeta, PDM kah, PDP kah, atau pendeta penuh kah, dan langsung difasilitasi sebagai seorang pelayan Tuhan yang diberikan mimbar gitu untuk mereka pakai berkhotbah. Ya, bagi saya ini sistem yang salah gitu ya. Kayak saya menarik diri. Ya ada alasan-alasan lain memang. Tapi sebenarnya sampai detik ini pun tawaran untuk kembali mengajar itu ada, meskipun tidak lagi banyak atau ketika saya mundur sekitar 10 tahun lalu, ya dalam setahun ada aja gitu yang menghubungi saya, Pak mau ngajar nggak, ya di tempat kami, Pak tolong dong kami bantu diajar materi ini, Pak saya kan kuat di sini, tolong Pak, dan lain sebagainya. Tapi saya memang menarik diri, ya. Tapi bukan berarti saya tidak mau mengajar. Program Deep Talk with Pastor ini salah satu mimbar saya untuk mengajar saudara kan, mengajar banyak orang gitu kan ya. Tapi di bangku STT itu tidak. Kenapa? Ya saya melihat akhirnya kalau saya di situ, saya menciptakan banyak orang yang disebut pendeta tapi bukan panggilan. Sehingga akhirnya dengan bekal ilmu teologi yang mereka dapatkan, pasti kalau selesai sekolah pasti dapat bekal ilmunya gitu kan. Itu bisa dipakai untuk berkhotbah semau mereka sendiri. Secara ilmu hermeneutika, ilmu tafsir mereka mungkin tidak salah. Karena mereka ngikutin apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah itu. Tapi sebenarnya mereka membuat itu, menggali itu, ya bukan karena panggilan Tuhan, sehingga pesan Tuhan tuh nggak masuk gitu. Sehingga mereka secara apa namanya output khotbahnya bagus, ya menafsirkan sesuatu dengan tepat karena sesuai dengan keilmuan teologi ya. Tapi nggak dapat greknya gitu loh. Karena remanya itu nggak dapat, spiritnya Tuhan nggak dapat. Karena memang Tuhan tidak suruh.
Mereka berkhotbah ya karena mereka bisa berkhotbah. Mereka bisa khotbah bagus ya karena mereka punya ilmunya. Tapi mereka tidak disuruh Tuhan. Sehingga akhirnya banyak, ya jujur saja, tafsir yang berbeda dengan kebenaran. Meskipun kalau diukur dengan secara keilmuan, ya tidak salah. Makanya bahasa saya kan selalu saya berkata, ya tafsir mah bisa-bisa aja. Setiap orang bisa menafsirkannya sendiri-sendiri. Saya pakai bahasa itu bahasa yang diperhalus. Ya, maksudnya ya bisa saja ada dua orang yang berbeda tafsir. Ya, yang satu itu dapat pesan dari Tuhan, ya jadi clear sekali. Yang satu lagi menafsirkan sesuai dengan ilmu yang dia punya. Sehingga akhirnya ketika sama-sama keluar, tafsirannya berbeda. Ya, itu yang saya bilang. Makanya hati-hati saudara dengan banyaknya sekarang ini bermunculan gereja, merek gereja, pendeta, ya, orang mengaku pendeta, ya. Ya, pinter-pinter saudara lah, ya, untuk membawa diri, sebab faktanya yang di dalam konteks kitab Yeremia 14 yang kita baca juga demikian. Bangsa Yehuda sudah diambang kehancuran karena Tuhan sudah menganggap mereka sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Tuhan sudah mau jauhi mereka. Tapi ada nabi-nabi palsu yang menina bobokan orang-orang Yehuda sehingga mereka nggak sadar dan kembali bertobat gitu. Ya. Sehingga ketika akhirnya Tuhan putuskan hukuman itu terjadi, Tuhan jauhkan mereka dari hadirat Tuhan, Tuhan nggak peduli lagi sama mereka, ya ketika mereka susah, mereka bertobat, ya nggak akan terjadi apa-apa. Doa mereka nggak didengar Tuhan. Perhatikan tadi bahasanya di Yeremia 14. Mirip banget dengan apa yang saya khotbahkan kemarin di hari Minggu. Mirip juga dengan apa yang saya bagikan kemarin di Yeremia 13 ini. Rupanya Minggu dan 2 kali tadarusan ini berhubungan erat. Dan hari-hari ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu gitu. Ya, bernubuat palsu lah, pakai ayat Alkitab tentunya, tapi ayat Alkitab itu dipakainya semaunya sendiri. Bahasa saya seringkali mengatakan memperkosa firman. Tapi dikagumi sama banyak orang. Kenapa? Ya karena banyak orang yang mendengarkan ini, ya orang-orang Kristen, maafkan saya, yang bodoh. Yang terlalu lugu dan terlalu mudah menganggap bahwa semua pendeta itu pasti ngajarin benar. Semua yang dipakai ayat-ayatnya dari Alkitab itu pasti tafsirannya benar. Ini kan orang-orang Kristen yang bodoh, saudara. Saya berani ngomong begini bukan berarti saya menyombongkan diri dan menganggap yang lainnya bodoh, enggak. Karena saya tahu, saudara, begitu mudahnya kita berkhotbah. Saya kan sudah berkali-kali bilang, ya, kalau saudara nanti saya buka kelas berkhotbah, saudara ikut kelas khotbah saya, ya. Meskipun hanya via Zoom, meskipun hanya via YouTube, ya. Saudara ikut kelas saya itu, saudara ikuti sistem yang saya ajarkan, step by step yang saya ajarkan, maka setelah program itu selesai, ya mungkin 3 video, 4 video, bahkan saya bisa bikin cuma dalam waktu 3 jam selesai itu. Saudara bisa langsung jadi pengkhotbah. Kalau saudara mengulangi lagi, mempraktekannya lagi, mengulangi lagi, bisa jadi pengkhotbah yang bagus. Wong ilmu berkhotbah itu nggak sulit-sulit amat kok. Ya, orang-orang yang nggak sekolah ilmu berkhotbah aja, faktanya bisa berkhotbah kok. Iya nggak, saudara? Makanya banyak sales-sales yang sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, dulunya sales, dulunya marketing, ya, dulunya guru, ya. Pokoknya orang-orang yang, maafkan saya, dalam pekerjaan sekulernya di dunia itu mengandalkan perkataan lisan, ya, bicara gitu, komunikasi verbal, ya. Entah itu penyiar radio, ya, penyiar berita, ya, entah itu sales, marketing, ya. Pokoknya orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan ucapan atau komunikasi verbal, ya. Itu di switch sedikit aja bisa jadi seorang pengkhotbah. Karena ilmunya kurang lebih sama. Saya ketika belajar ilmu berkhotbah diajar sama dosen saya yang notabene adalah seorang pengkhotbah untuk belajar ilmu komunikasi. Ya, saya belajar bagaimana menjadi seorang presenter, saya belajar bagaimana public speaking, ya, saya belajar juga ilmu komunikasi, ya, bagaimana menyampaikan sesuatu dengan efisien. Itu saya belajar, ilmunya ada, ya.
Ya, saya belajar bahkan di zaman saya dulu di kelas yang cukup mahal, John Robert Powell, nggak tahu masih ada apa nggak gitu ya, ilmu public speaking. Yang ikut di kelas itu saya masih ingat banget ya, banyak yang orang-orang yang mau bekerja atau mahasiswa-mahasiswa yang atau orang-orang bekerja yang mau mendalami public speaking ya, sebagai PR di perusahaannya, sebagai customer service di perusahaannya ya. Yang memang kerjaan sehari-hari itu bicara gitu. Ya, kami diajar bagaimana intonasi, bagaimana penekanan, ya, bagaimana bahasa tubuh ketika berhadapan dengan orang. Oh, saya belajar itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat gestur saya dalam berkhotbah ya kelihatan saya pakai bahasa tubuh. Bagaimana harus bersandar, bagaimana harus megang mic, itu saya diajar dulu. Ilmunya ada, saudara. Ilmunya ada. Ya. Jangan bilang itu nggak ada ilmunya, ada. Ya. Sehingga orang-orang yang tahu ilmunya itu, ya ketika dia tahu satu dua ayat Alkitab, ketika dia sudah dengar satu khotbah pendeta yang oke, dia bisa jadi seorang pengkhotbah. Tinggal copy paste aja. Ya, makanya banyak kan stand up komedian yang tiba-tiba diundang gereja untuk berkhotbah. Banyak juga presenter-presenter yang katanya baru lahir baru tiba-tiba langsung dikasih mimbar oleh gereja untuk berkhotbah dan mereka bisa berkhotbah. Makanya saya bilang, apakah khotbah mereka salah? Ya tidak. Yang saya mau tekankan tuh khotbah tuh mudah, gampang. Tapi mengatakan kebenaran, meskipun dasarnya Alkitab, tapi kebenaran yang sejati itu yang benar-benar harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang mau menjadi orang pengkhotbah kan. Nah, faktanya saya kembali kepada fakta, back to the Bible gitu ya. Yeremia 14, banyak nabi palsu. Sehingga Yeremia tuh jadi beda sendiri dengan nabi-nabi lainnya. Itu makanya dia akhirnya diasingkan, nggak dipandang, karena dia minoritas. Nabi-nabi atau orang-orang Yehuda, orang-orang yang dianggap nabi oleh bangsa Yehuda itu kebanyakan semuanya mengatakan bahwa mereka akan fine. Tuhan akan menyertai mereka. Kita adalah umat pemenang. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Kita biji matanya Tuhan. Musuh-musuh kita akan dihancurkan di bawah kakinya. Kurang lebih bahasanya begitulah. Tapi kata Tuhan, itu nubuatan palsu mereka. Aku tidak pernah berkata seperti ini untuk mereka sampaikan kepada Yehuda. Yang benar itu ya dari Yeremia yang mengatakan bahwa kalian akan dihukum. Bangsa kalian akan hancur ya. Seperti Silo, maka Yerusalem akan hancur. Seperti Efraim, seperti Israel. Yehuda juga akan hancur dan bahasa-bahasa yang negatif memang, yang mengerikan, menakutkan, kutuk. Tapi itu kebenaran. Nah, berapa banyak sekarang ini pendeta kalau ngomong yang agak keras gitu ya. Apa namanya, ngomongin hukuman bahwa Tuhan bisa menghukum itu yang diterima welcome oleh banyak orang Kristen. Tidak. Banyakkan orang itu senangnya dengar cerita bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, bahwa Tuhan itu tidak lagi pedulikan dosa-dosa kita ya. Kita kalaupun berdosa tinggal minta ampun juga selesai, gampang gitu ya. Nggak ada tuntutan hukum. Kita orang Kristen itu tidak lagi tunduk pada hukum Taurat, hukum kasih karunia, artinya nggak ada hukum lagi ya. Pokoknya semua hukum itu sudah dipatahkan, sudah ditaklukkan Yesus di atas kayu salib. Maka kita pasti jadi anaknya. Anak itu ya berperilaku apa saja, asal mau kembali kepada Bapa ya akan fine-fine saja. Tidak diceritakan akan mengalami dampak apapun ya. Kisah tentang anak bungsu yang hilang itu dipermudah, dipersimpel. Seolah-olah ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya semuanya langsung fine begitu. Nggak gitu saudara ya. Sometimes nanti saya akan khotbah soal anak bungsu ini ya. Apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, coba saya gumuli dulu ya, supaya nanti benar-benar tajam. Anak bungsu itu ketika kembali kepada ke pangkuan bapaknya, nggak langsung hidup enak, saudara. Nggak langsung hidup enak. Hidupnya masih agak susah. Cuma secara keadaan dia lebih enak, karena tidak lagi makan makanan babi, tidak lagi jadi babu, ya, tidak lagi susah. Tapi belum menikmati enaknya kembali jadi anak sang bapak. Alasannya apa? Sabar aja ya. Doakan saya digerakkan Tuhan untuk ngomong itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memahami ya, karena saya sudah memahami dengan sungguh ya. Saya mendapatkan kebenaran ini disingkapkan Tuhan ya, belum lama ini juga ya, beberapa waktu yang lalu. Ya, sedang saya gumuli ya, karena belum sejahtera untuk disampaikan kepada saudara. Saya selalu kalau khotbah hari Minggu misalnya ya, itu yang benar-benar Tuhan suruh. Kadang-kadang sudah saya siapkan mau khotbah ini, tiba-tiba di hari Senin, hari Selasa itu saya di-switch sama Tuhan. Ya. Hari ini hari Selasa nih. Ya. Saya sudah tahu mau ngomong apa hari Minggu besok gitu ya. Nah, sometimes ketika saya udah siapin diri untuk menuliskan dalam bentuk materi khotbahnya, tiba-tiba hari Rebo, biasanya kalau saya nulis hari Rebo ada Kamis gitu ya, tiba-tiba bisa berubah.
Tuhan tiba-tiba suruh ngomong yang lain gitu. Ya itu namanya namanya seorang yang harus tunduk sama Tuhan ya harus mengerti ya dan tunduk aja ya. Oh kalau gitu khotbahnya nggak dalam ya Bapak Ibu bisa nilai lah khotbah-khotbah minggu saya. Apakah kau pikir itu dangkal ataukah cukup dalam begitu. Jadi yang saya mau katakan hati-hati dengan banyak nabi palsu. Iming-iming firman Tuhan yang enak di telinga itu harus menjadi alarm buat kita. Ya, sebab banyak nabi palsu nanti akan menjual kemudahan. Oh, ke surga itu mudah. Diselamatkan itu mudah. Ya, faktanya memang mudah, percaya kepada Yesus. Tanda dipercaya itu dibaptis. Tapi apakah cuma literal begitu aja? Dalam artian, kalau sudah mengaku lidah Yesus dan dibaptis, maka dia otomatis selamat gitu. Otomatis dia tidak perlu mempertanggungjawabkan sisa hidupnya lagi di hadapan Tuhan begitu. Otomatis tanpa dia harus menjadi pelaku firman, otomatis tidak harus dia menjadi murid Tuhan yang sejati, yang radikal, dia bisa diselamatkan gitu. Kalau cuma percaya dan dibaptis saja, itu pasti selamat. Maka rasul-rasul ngapain Bapak Ibu? Harus sampai martir gitu, mempertaruhkan nyawanya dan bahkan akhirnya nyawanya hilang untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Buat apa capek-capek Paulus itu harus melalang buana, hidup susah? Padahal mestinya kalau dia tinggal di Yerusalem aja, dia jadi rasul yang luar biasa. Benar nggak? Kenapa mereka semua harus menyusahkan dirinya gitu loh? Dan akhirnya hampir semua rasul itu matinya martir, dibunuh karena iman mereka. Ya karena tentu mereka mau sadar nggak sadar, tentu percaya bahwa nggak cukup cuma percaya doang gitu. Nggak cukup cuma dibaptis doang gitu. Nggak cukup cuma duduk aja terus murid yang datang gitu. Mereka harus berbuat sesuatu supaya apa yang mereka imani itu bisa tersampaikan kepada lebih banyak orang lagi. Ya ini pemahaman itu saya bilang, saya kalau ngomong itu sudah saya kerjakan. Pemahaman itulah yang saya kerjakan sekarang ini lewat program salah satunya di Talk with Pasi ini. Ya. Saya nggak menunggu saudara untuk datang ke gereja saya. Saya nggak menunggu saudara untuk datang dulu baru saya khotbah. Saya yang menghampiri saudara lewat program ini. Ya sekarang aja ketika saya share, kalau tadarusan Alkitab 100-200 sih ada yang nonton gitu. Tapi waktu awal, ketika saya share program tadarusan ini, siapa yang mau nonton? Ketika kami dulu bikin pertama kali video di channel YouTube The Warriors, siapa yang mau nonton? Nggak ada. 1-2 orang aja. Itu pun orang-orang yang kenal saya deket. Dan karena mereka sudah dengar khotbah hari Minggunya langsung di gereja, ya mereka di YouTube-nya cuman asal lewat doang. Akhirnya bisa sampai saya bikin tadarusan ini ada 100 orang viewer, 200 orang viewer, mungkin bisa lebih. Ya itu semua nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya memulai sesuatu. Dengan kapasitas dan lain sebagainya, ya saya tidak seperti rasul-rasul yang pergi melalang buana gitu. Meninggalkan kampung halamannya untuk menginjil. Tapi paling tidak meskipun saya tidak melakukan hal yang presisi seperti itu, saya tetap masih tinggal bersama keluarga. Hari-hari saya habiskan dengan di rumah saya. Tapi saya melakukan sesuatu yang bisa, kurang lebih sama, tapi menggunakan kemudahan teknologi kan gitu. Dengan YouTube ini kan kurang lebih sama. Saya bisa khotbah setiap hari, saya bisa berbagi firman setiap hari. Dan firman yang saya bagikan berpeluang untuk didengarkan oleh orang yang belum mengenal saya dan belum menjadi Kristen. Sambil dalam keseharian, kayak kemarin saya ada meeting di Hayamuruk, Jakarta. Nah, pulangnya, perginya saya naik taksi. Berangkatnya naik taksi online, pulangnya naik taksi Bluebird gitu. Karena pulangnya sekitar jam 6 gitu, macet sekali ya. Lama di taksi Bluebird itu saya ngobrol. Ya, bagi saya ngobrolin tentang iman saya. Tapi saya tidak memaksa dia. Saya hanya berbagi aja. Apa yang saya imani seperti ini ya. Bahwa saya sampai dia tanya gimana sih Pak Pendeta. Saya mengenalkan diri sebagai pendeta. Akhirnya dia orang Muslim sopirnya. Bagaimana sih supaya bisa itu tuh bisa tenang gitu kan. Bisa nggak khawatir gitu ya. Ya saya pakai bahasa saya. Ya
Orang kalau benar-benar sudah kenal Tuhan ya nggak mungkin khawatir. Jadi kalau lu masih khawatir, masih takut, ya berarti belum kenal Tuhan. Nah, kenal Tuhan itu nggak bisa diajarin, saya bilang gitu. Kalau lo nggak bisa gitu, bagi gue, lo baca kitab suci Quran berayat-ayat, terus tiba-tiba lo mengenal Tuhan, itu nggak bisa. Seperti saya juga nggak bisa gitu, rajin hari Minggu ke gereja, baca Alkitab, otomatis mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu dalam perjalanan, artinya melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Ketika mentok, ya kita bertanya sama Tuhan. Ketika lurus alias sukses, kita juga terus melibatkan Tuhan. Jadikan Tuhan seperti sahabat. Ya, saya ngobrol panjang lebar dengan bahasa saya, tapi tentu tidak dengan maksud ingin menyerang agamanya, karena saya sudah mengajarkan saya harus radikal terhadap diri sendiri, iman saya harus radikal kepada diri sendiri, tapi toleran dengan orang lain. Ya, sampai selesainya saya belum ada kesempatan untuk membawa dia lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi paling tidak dari kurang lebih 1 jam perjalanan di taksi itu, saya sudah membuat dia terbuka cakrawalanya tentang apa yang saya imani. Ya, mungkin nanti beberapa waktu ke depan ada hamba Tuhan lain yang tinggal nanti korek aja, tinggal nanti sentuh dikit aja, bisa langsung bertobat. Ya, meskipun saya nanti yang tidak membaptis dia, tidak mempertobatkan dia, tapi saya yakin Tuhan tahu bahwa orang ini mendapatkan benih kebenaran yang menabur pertama kali saya dalam perjalanan dari Jalan Gajah Mada yang Muruk, Jakarta Pusat ke barat itu ya, menuju ke Serpong di rumah saya selama kurang lebih 1 jam di jalan tol yang macet. Jadi hati-hati dengan banyaknya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan seolah-olah kebenaran pakai nama Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Ya, dengan segala yang ada sekarang ini, itu sangat banyak. Bagi saya persentasenya banyak. Orang pendeta yang disebut pendeta itu ternyata bukan hamba Tuhan. Karena mereka berkhotbah, mereka melayani sebenarnya ya karena keilmuan. Bukan karena Tuhan suruh, dan bukan karena Tuhan yang panggil. Nangkep ya? Mereka memanggilkan diri, mereka yang menyodorkan diri. Kalau bagi saya, bisa nggak saya datang kepada Tuhan dan minta agar Tuhan memakai saya? Bisa saja. Bisa saja. Tapi ya susah, ukurannya apa? Kalau bagi saya yang paling tepat, yang paling alkitabiah adalah memang orang itu dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan nggak salah pilih. Dan orang-orang yang seperti ini sebenarnya kalau boleh jujur ya sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi ada. Dan saran saya, saudara bertanya sama Tuhan, siapa hamba Tuhan yang seperti itu? Ikuti, dengarkan dia. Sebab kalau hamba Tuhan yang benar, dia akan berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun yang disampaikannya itu perih atau pedes di telinga kita. Gak baperan. Dia gak mikirin perasaan saudara. Pokoknya gue harus ngomong, karena ini emang firman Tuhan. Nabi itu begitu. Makanya banyak nabi gak disukai. Tapi justru sekarang di sini, orang-orang Kristen hari ini menganggap pendeta yang benar adalah pendeta yang disukai, yang punya masa banyak. Hati-hati. Coba belajar dari sejarah. Itu ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, saudara, selesai juga program kita di episode ini. Semoga saudara diberkati lewat rema yang saya dapatkan dari tadarusan Yeremia 14 ini ya. Saya tolong apa yang saya sampaikan ditangkap dengan kepala yang dingin. Tanya sama Tuhan lagi, benar nggak omongan saya? Saya ngomong ini bukan berarti saya menjual diri saya seolah benar dan yang lainnya salah. Tidak, saya justru berkali-kali berkata, hati-hati juga dengan saya. Semua yang mengaku pendeta hamba Tuhan itu berpeluang sebagai nabi palsu. Sebab nabi palsu itu ya memang kalau bagi saya ya orang yang berdiri di mimbarnya Tuhan di gereja. Nabi palsu itu bukan orang yang berdiri di mimbarnya agama lain, di rumah ibadah lain. Bukan, bukan, bukan. Ya, nabi palsu itu datangnya dari kita sendiri. Dari kita sendiri siapa? Ya, orang Kristen. Siapa itu? Ya, orang-orang yang sekarang ini berprofesi seperti saya. Seperti pengkhotbah, gembala, pendeta, dan seterusnya. Ya, jadi saya kalau ngomong ini juga autocorrect juga buat diri saya. Supaya saya juga terus bisa menjaga hati. Saya berharap sungguh dengan saya bicara begini, saudara lebih berhati-hati lagi dengan siapa yang kau dengar, dengan siapa yang kau ikuti. Ya, hati-hati. Kita sudah di akhir zaman. Jangan sampai saudara dan saya, kita semua yang hidup di 2023 ini mengulangi kesalahan Yehuda sehingga akhirnya benar-benar dihukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikuti banyak nabi palsu. Tidak mau mendengarkan nabi yang benar. Dalam hal ini adalah Yeremia. Itu ya. Jangan lupa ikut kelas sekolah Alkitab kita. Cuma 50.000 nggak sampai saudara ya. 50.000 kita bisa sekolah Alkitab, bisa nambah ilmu, bisa belajar banyak, materinya juga keren, eskatologi, doktrin akhir zaman. Kita akan mulai nanti mungkin di minggu ketiga Maret ya. Saya sedang siapkan materinya supaya nanti setiap minggu saya bisa mengajar materi yang baru tentang akhir zaman sehingga akhirnya memperkaya semua saudara. Demikian, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak tentang kebenaran. Kami kembali disingkapkan bahwa banyaknya nabi palsu di zamannya Yeremia hidup yang bertentangan pengajaran dengan Yeremia, di mana mereka menghiburkan Israel. Mereka memberikan janji palsu dan ya hal-hal yang enak di telinga Israel. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah apa yang disampaikan Tuhan lewat mulut Yeremia. Tuhan tolong kami agar menjadi manusia Kristen yang bijaksana. Nabinya Tuhan itu nggak disukai di perjanjian lama. Rasulnya Tuhan tuh banyak nggak disukai oleh orang-orang di perjanjian baru. Tapi herannya saya, herannya kami Tuhan Yesus. Di hari-hari ini, pendeta yang dibilang hebat, pendeta yang dibilang melayani Tuhan benar, itu ukurannya adalah pendeta atau hamba Tuhan yang punya masa banyak. Padahal itu benar-benar tidak sesuai dengan fakta Alkitab yang merujuk pada nabi atau rasul di dalam Alkitab yang tidak disukai banyak orang. Gak punya banyak pengikut, dibenci, karena ajarannya memang tidak enak di telinga, tapi menghidupkan. Tuntun kami bisa memahami dan mengerti tentang ini lebih dalam lagi. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa episode berikutnya. Ya, tetap semangat bertadarusan, tetap semangat dalam Tuhan. Saya doa semua saudara hidup dalam berkelimpahan yang datangnya darinya. Haleluya. Amin. God bless you all.